Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Srobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Insiden penyiraman cairan diduga air keras terjadi di rumah seorang petugas Dinas Perhubungan Palembang Ibnu Richard di Jalan Residen Najamuddin Sukamaju, Sako pada 10 Juli 2025. Dari rekaman kamera pengawas, tampak seorang pria bertopi menyiramkan cairan dari dalam botol ke arah mertua korban. Aksi itu berlangsung cepat. Teror ini bukan yang pertama. Sebelumnya salah satu rumah milik korban juga menjadi sasaran aksi pembakaran yang diduga disengaja. Pelaku disebut sempat 2 kali datang ke rumah korban bersama seorang rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Keduanya berdalih ingin menanyakan prosedur pembuatan kir. Meski merasa tak memiliki persoalan pribadi, korban mengingat pernah terjadi cekcok antara orang terdekatnya dengan kakak iparnya beberapa waktu lalu. Semalam baru lagi kejadian, datang dianya, mertua aku lagi duduk di depan, aku lagi di ruang tamu duduk. Nah dia datang langsung nanya aku, "Ada Pak, ada Assalamualaikum, ada Pak, ada Kak Richard." Ada aja mertua aku tegak, mertua aku ngelengah, langsung disemprotnya, disiramnya pakai air keras. Aku langsung tegak, langsung ku kejar, dia langsung berlari. Itu. Perawakannya seperti apa, Kak? Tinggi-tinggi kurus uangnya. Terekam CCTV. CCTV, jelas. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Sumsel dan pelapor berharap penyelidikan dapat segera dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun MAS menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri, seorang ibu dan anak di kawasan Lorong Depot Sadewo, 15 Ulu Cakabaring, Palembang. Anak yatim tersebut dituduh mencuri bawang milik pelaku. Peristiwa terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 saat korban pulang dari pasar bersama neneknya. Di tengah perjalanan, ia dihadang lalu dianiaya bergantian oleh pelaku. Korban sempat membantah tuduhan dan memohon ampun. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka, demam, dan trauma. Sang ibu sudah melaporkan kasus ini ke Polda Sumsel atas dugaan kekerasan terhadap anak. Apa yuk? Dikeroyok. Ngapa tuh gara-gara? Dituduh maling bawang, Pak. Padahal Dalam kate barang tuh, kate. Dia tidak maling itu. Anak kita posisi lagi main di situ. Iya, lagi main. Dia nih lagi ke pasar sama neneknya, dijemput, diajak balik ke rumah. Sampai di rumah langsung di ini kan. Digebuknya gitu. siapa yang mukulin itu? Emaknya sama anaknya. Nah yang ada lanang sikok itu siapa? Itu tetanggonya itu, Pak. Yang megangnya? Iya, yang megang itu tetanggonya. Oh, itu tetangga kita juga itu yang pelaku itu. Iya, tetangga juga sama situ rumahnya. Jadi anak kita mengalami luka di apa saja tadi? Ini dikit itu nak kaki, luka dikit. Sudah tuh palanya pening, Pak, sakit nah. Demam tinggi di badan. Sudah buat laporan? Sudah. Di mana, Bu? Di Polda. Dua pelaku berinisial M dan A kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 3 bulan buron, Ade, pria 24 tahun asal Silabranti, Cakabaring, Palembang, akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1. Ia ditangkap saat bekerja sebagai pekerja bangunan. Ade diketahui merupakan pelaku penjamretan yang korbannya mayoritas pelajar. Ia ditangkap setelah polisi mengembangkan kasus dari rekannya, AN, yang lebih dulu tertangkap. Dalam aksinya, keduanya menyasar siswi yang tengah berboncengan sambil bermain ponsel, terutama pada jam pulang sekolah. Modus itu dengan cara menjamret ketika korban di atas kendaraan bermotor, salah satu korban sedang berboncengan dan salah satu korban sedang bermain HP. Ketika itulah dipepet oleh pelaku dan dijamret oleh pelaku. Bang, korban ini biasanya mengincar siswa sekolah ya, Bang? Benar, setelah kita lakukan pendalaman memang kayak spesialis anak-anak sekolah. Ade berperan sebagai pembawa motor, sementara AN yang merampas ponsel korban. Dari tangan AN, polisi telah menyita barang bukti berupa 1 unit handphone milik korban. Beli baju, Pak. Ngapa habis baju kita? Hah? Iya, Pak.
Sudah kau jual belum itu handphone tuh? Belum, Pak. Habis jambret kau berlari kemana? Dalam hutan, Pak. Hutan mana? Di Panca. Oh di Panca, ada hutan di situ. Iya. Kau bagian apa waktu nyambret? Bagian pilar, Pak. Berapa kali kau sudah nyambret? Baru 1 kali, Pak. Kau sehari-hari begawe apa? Bangunan, Pak. Ada cukup apa gaji bangunan untuk beli baju? Cukup, Pak. Kepada petugas, Ade mengaku baru pertama kali menjamret dengan alasan ingin membeli pakaian baru. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Retret angkatan pertama Laskar Satria Pandu resmi berakhir pada Jumat 11 Juli 2025. Kegiatan ditutup Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selama 10 hari, 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menjalani pendidikan karakter di Bumi Perkemahan Gandus Palembang. Program ini dirancang untuk membentuk pribadi yang lebih tangguh, berdaya juang, dan memiliki arah hidup yang jelas. Respon positif datang dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi menyatakan minat untuk mengikutsertakan mahasiswa muda mereka dalam program serupa. Sebuah survei independen juga mencatat perubahan sikap dan pola pikir peserta yang dinilai signifikan. Saya nggak ingin mereka mengalami proses metamorfosa itu terlalu lama, maka digembleng di Laskar Pandu Satria ini agar mereka sudah sejak dini merubah sikap-sikap yang selama ini kurang membanggakan, kurang baik, menjadi baik. Yang tadinya mungkin ibadah tak terjaga, menjadi terjaga, menjadi baik, menjadi disiplin. Mereka harus hidup terencana, mereka harus hidup tertata, mereka harus menjadi pemuda disiplin. Melihat antusiasme dan hasil yang dicapai, program ini direncanakan berlanjut dalam waktu dekat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menyebut retret tahap selanjutnya akan digelar tahun ini dengan beberapa evaluasi sebagai penyempurnaan. Ya insya Allah di tahun ini juga. Untuk peserta sendiri Pak? Pesertanya nanti mungkin objeknya kita lihat nanti. Karena nanti seperti yang sampaikan tadi banyak permintaan pembukaan. Nanti kita pilih objek yang mana yang akan kita laksanakan. Artinya jumlahnya akan lebih banyak dari yang sekarang Pak? Atau ya, bertambah? Ya mungkin bisa seperti ini juga. Nanti kita lihat kesiapannya. Tak hanya diikuti siswa bermasalah, retret juga melibatkan pelajar berprestasi. Tujuannya jelas, membentuk generasi muda Sumsel yang kuat secara mental, tangguh secara emosional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Bumi. Jumat 11 Juli 2025 menjadi penutup masa retret Laskar Satria Pandu di Bumi Perkemahan Gandus Palembang. Setelah 10 hari pembinaan, program ini resmi berakhir dan ditutup Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Kebahagiaan dan haru menyelimuti. Para orang tua antusias menyaksikan atraksi yang ditampilkan para peserta. Tangis bahagia pecah saat momen pertemuan kembali dengan anak-anak mereka yang kini tampil lebih percaya diri dan matang secara emosional. Sangat senang dan bangga dapat membentuk barisan semula karena kita masih ada acara pelepas. Saya sangat mendukung karena kan anak lebih disiplin, terus juga sekarang dia udah rajin sholatnya, terus juga bisa nyuci dewe, lebih disiplin lah, menjadi lebih baik. Bagi peserta, retret ini menjadi pengalaman berharga. Mereka tak hanya belajar tentang disiplin dan tanggung jawab, tapi juga menemukan jati diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Di sini sebenarnya awal-awalnya cukup berat, tapi kalau kita pelajari, kalau kita ikuti, itu tuh semua untuk kebaikan kita. Seperti kita diajari bangun pagi, kita diajari memanage waktu, mengatur waktu, kita diajari untuk menghargai orang. Iya Pak, rindu banget Pak, soalnya kan jauh banget dari orang tua. Saya berharap saya bisa berubah menjadi yang pribadi yang lebih baik untuk membahagiakan kedua orang tua.
Di pundak para peserta angkatan pertama ini tertanam harapan menjadi generasi penerus yang membanggakan. Melihat antusiasme dan dampak positifnya, program ini direncanakan akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan sejumlah evaluasi sebagai penyempurnaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Kota Palembang kembali mengingatkan para pengemudi angkutan barang bertonnase besar agar mematuhi jam lintas yang telah ditetapkan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang rute dan waktu operasional kendaraan berat di dalam kota. Sesuai ketentuan, kendaraan bertonnase besar hanya diperbolehkan melintas di Kota Palembang pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kendaraan yang keluar dari Pelabuhan Bom Baru mendapat izin melintas mulai pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat melalui Jalan MP Mangkunegara dan Nurdin Panji. Nanti kami terus nanti akan koordinasi terkait masalah sanksi dan nanti dengan pihak Polrestabes kami akan bersama-sama untuk penegakan aturan ini. Kalau untuk aturannya tidak boleh masuk dalam Kota Palembang mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Namun untuk keluar dari Bom Baru itu karena masalah keterkaitan perekonomian itu dibolehkan keluar dari Bom Baru jam 9 pagi sampai jam 3 sore tapi melalui Jalan MP Mangkunegara Nurdin Panji. Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Dishub telah berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang dalam penindakan pelanggaran. Selain itu, pos bersama juga didirikan di beberapa titik strategis seperti kawasan Macan Lindungan, Kebun Sayur, dan Simpang Bandara guna memantau pergerakan kendaraan berat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda area kantin SMP Negeri 4 Palembang pada Minggu 6 Juli 2025 malam. Api menghanguskan 4 ruangan beserta sejumlah peralatan elektronik yang ada di dalamnya. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Api mulai terlihat dari salah satu sudut kantin dan dengan cepat menyebar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan memadamkan api dalam waktu sekitar 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sekolah dalam libur. Aktivitas pelayanan siswa tetap berjalan normal pada keesokan harinya karena area yang terdampak tidak berada di ruang belajar. Dan ini dikarenakan ada konslet listrik. Tidak ada yang lainnya karena itu konslet listrik. Dan ini pada kejadian sekolah memang masih suasana libur. Alhamdulillah, jadi apinya tidak bisa menyebar kemana-mana. Jadi yang terbakar hanya 5 ruangan kantin. Tidak ada mempengaruhi ruang kelas dan tidak juga berpengaruh untuk anak-anak belajar, itu tidak ada pengaruhnya. Tetap kita pelaksanaan MPLS di tanggal 10 di SMP 4 ini, jadi tidak mempengaruhi untuk siswa untuk belajar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi setelah melakukan olah tempat kejadian perkara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tahun ajaran baru identik dengan meningkatnya aktivitas jual beli seragam sekolah terutama untuk siswa baru. Di Pasar 16 Ilir Palembang, suasana tampak ramai. Pembeli silih berganti memasuki toko-toko perlengkapan sekolah sejak awal Juli. Hampir semua gerai dipadati konsumen. Meski terlihat sibuk, penjualan ternyata mengalami penurunan. Dibanding tahun lalu, omset turun sekitar 15%. Penurunan ini disebut terjadi setiap tahun, setelah sempat melonjak pada tahun pertama pasca pandemi. Saat ini satu toko bahkan baru menjual lebih dari 500 pasang seragam. Program pembagian seragam gratis dari Pemkot Palembang untuk siswa kelas SD dan SMP menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan. Kisaran pesertanya 170-an kalau untuk baju panjang ya. SD. Kalau untuk SMP paling tidaklah 210-200 setel. Pengennya bertambah. kalau jingok kelak ini ya itulah kalau uangnya rame ya pengennya bertambah pasti.
Meski realisasinya belum menyeru, sejumlah orang tua tetap memilih membeli seragam sendiri. Baju tiga setel. Baju pramuka, baju kote, baju muslim. seragam gratis dari sekolah. Itu kalau dari kita dapat nggak ada? Kita belum tahu sih, belum ada ini aja di sekolah tuh kan. Kalau dari uang tuh kayak dapet, ujinya tuh kita tahu kita nih semoga dapet gitu kan ini aja. Jadi ada ini aja. Ada selingan lah baju. Dengan sisa waktu sekitar 10 hari sebelum sekolah dimulai, para pedagang masih berharap lonjakan pembeli akan terjadi mendekati hari pertama masuk sekolah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di antara deretan toko yang menjual seragam sekolah di Palembang, Sumatera Selatan, terdapat perajin yang menawarkan jasa bordir nama, logo, hingga lokasi sekolah. Namun tahun ini mereka ikut terdampak sepinya pemesan. Seiring meningkatnya jumlah sekolah yang menyediakan seragam lengkap untuk murid baru, perajin bordir mengalami penurunan pesanan. Salah satunya dirasakan Ferdi, perajin bordir yang telah 5 tahun menjalankan usahanya. Tahun lalu ia bisa meraup hingga 2 juta rupiah per hari. Kini, untuk mencapai 500.000 pun terasa berat. Fenomena ini tak lepas dari kebijakan sekolah yang mulai mengurus kebutuhan seragam secara langsung, termasuk bordir tanpa melibatkan perajin lokal. Ya, harapan kita sih kalau bisa dari pihak guru, kepala sekolah maupun luar daerah maupun di dalam kota, kalau bisa sih kayak kita kan UMKM kecil ini kan jangan diambil lah orderan kayak gini. Kita juga ada dampak kalau dihandle sama guru-guru, sama pihak kepala sekolah. Jadi kita memang sih omset kita menurun. Padahal kan pihak sekolah kan sudah digaji oleh pemerintah, sudah biaya oleh pemerintah. Jadi kurang apa lagi lah kan. Kalau bisa kan ya untuk kepala dinas pendidikan ditegur lah orang-orang yang kayak gitu kan. Kalau kita juga ini mencari makan di sinilah. Apalagi kita buat tahunan bukan setiap hari panen kayak gini kan. Ferdi dan perajin lainnya berharap ke depan pemerintah maupun sekolah bisa lebih memberdayakan usaha kecil dalam program penyediaan seragam gratis agar roda ekonomi lokal tetap berputar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung kembali digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 7 Juli 2025. Tim auditorat menghadirkan 2 ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, Katrina Andriani dan Iputus Wartawa. Dalam persidangan, ahli memaparkan hasil otopsi terhadap ketiga korban. Pemeriksaan luar menyimpulkan 2 korban ditembaki dari jarak jauh, sedangkan Bribtu Galib diduga ditembak dari jarak sekitar 70 cm. Selain keterangan ahli forensik, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril dimintai keterangan yang dihadirkan kuasa hukum Kopda B. Dalam keterangannya, ahli menyebut tindakan penembakan bisa jadi merupakan reaksi spontan akibat tekanan psikologis dalam situasi genting. Namun pernyataan ini mendapat bantahan dari kuasa hukum keluarga korban. Mereka menilai Kopda B yang selalu membawa senjata saat berada di lokasi sabung ayam telah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Nggak mungkin orang bawa senjata api. Kalau dia security beda konteks. Kalau dia anggota Polri, bawa senjata api konteksnya untuk apa? Apalagi sekarang anggota Polri maupun TNI, di persenjata itu harus ada kejelasan. Nah dia ini anggota TNI yang tidak disenjatai. Itu satu pemahamannya. Yang kedua, dia sudah melakukan kesalahan. Membuka judi sabung ayam yang jelas-jelas melanggar hukum. Berarti ketika dia membawa senjata api, konteksnya karena dia melakukan pelanggaran, apa? Saya tanya dengan kalian, untuk apa? Coba, berarti bukan targetnya ini bukan hanya kepada kepolisian, berarti targetnya kepada siapapun yang akan melakukan kekacauan di dalam proyek dia, ya kan? Tidak menutup kemungkinan bukan hanya Polri, aparat penegak, aparat desa, masyarakat sekitar bisa saja jadi korban. Nah konteksnya apakah ini masuk ke dalam pembunuhan berencanaan? Masuk. Dia sudah bersedia dan sudah satu hal dia menunjukkan senjata api di media sosial itu satu pengancaman, menunjukkan bahwa dia kuat nih, jangan coba nih macam-macam. Persidangan akan kembali dilanjutkan Senin 14 Juli 2025 dengan agenda keterangan terdakwa Kopda B.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mulai merespon keluhan warga terkait limbah pembuatan tahu yang menyumbat saluran air di Jalan Putri Rambut Selako, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1. Lurah setempat bersama perwakilan Dinas PUPR meninjau lokasi menindaklanjuti perintah Wali Kota Palembang. Meski demikian, belum ada tanggapan dari pihak kelurahan maupun Dinas PUPR karena persoalan ini masih dalam tahap pembahasan. Genangan limbah pembuatan tahu yang bercampur sampah masih terlihat di parit lingkungan warga. Kondisi ini bukan hal baru, bahkan telah berlangsung belasan tahun. Tak sedikit warga yang harus menutup ventilasi rumah akibat bau menyengat yang ditimbulkan. Pengusaha pembuat tahu mengaku memiliki instalasi pengolahan air limbah, namun limbah tetap mengalir ke saluran umum. Sebenarnya di kawasan tersebut terdapat IPAL yang dibangun pada 2017, namun belum difungsikan. Sebelumnya ya memang tersumbat, tidak jalan dah. Nah, setelah ada kunjungan dari wali kota, itu alhamdulillah sudah ada mengalir itu. Nah, untuk sementara ini belum ada, tapi katanya mereka itu sudah ada IPAL, instalasi pengendalian limbah. Tapi ya saya kira kalau sampai terjadi penumpukan limbah di saluran itu berarti kan tidak maksimal, tidak optimal itu masalah IPAL mereka itu. Kalau limbah ini kalau dihitung-hitung tahunnya Pak, ya semenjak mereka buat tahu itulah dari 15-an tahun itu sudah begitu. Dulu kan enaknya saluran lancar, belum ada perumahan-perumahan pengembang seperti di belakang rumah saya kan. Warga dari 4 RT masing-masing 16, 20, 21, dan 34 terdampak limbah pembuatan tahu dan berharap penanganan menyeluruh dilakukan, termasuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda. Warga juga menyarankan agar bangunan IPAL yang terbengkalai dibongkar dan difokuskan pada kelancaran saluran air serta pembangunan kolam retensi. Kita tidak tahu itu yang hubungannya langsung RT dia. Jadi ya warga tuh tahunya rombongan datang, katanya ada yang dari provinsi, ada yang dari pusat. Gitu. Nah, kalau rencananya katanya untuk ini, untuk penetralisir limbah. Tapi kalau aku dulu juga enak kamu untuk buat got untuk aliran banjir supaya lancar. Atau ada kolam retensi Pak ya? Iya. Karena di sini sering banjir Pak ya? Banjir, kalau udah musim hujan sudah. Satpol PP Kota Palembang berencana memanggil pengusaha tahu untuk dimintai keterangan terkait limbah tersebut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. ZK, pelaku pencurian motor di Palembang ditangkap unit reskrim Polsek Kertapati. ZK ditangkap bersama 2 sepeda motor milik korban dan pelaku, serta pakaian yang dikenakannya saat beraksi. Pencurian terjadi di rumah korban di Jalan Mataram, ujung Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati. ZK tidak beraksi sendiri. Ia diduga berkomplot dengan rekannya ML yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Cara yang digunakan terbilang rapi. Pelaku lebih dulu mencuri kunci motor korban, lalu kembali ke lokasi keesokan harinya untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Motor curian itu kemudian disimpan di rumah ZK. Kunci itu sudah diamankan 1 hari sebelumnya, sudah dicuri terlebih dahulu. Jadi pada saat ke TKP, tinggal masukkan kunci dan membawa lari. Nah, ketika sudah dibawa lari, korban ini melaporlah ke Posungki. Nah, di sana ada anggota Polsek, di sana diminta buat laporan dan begitu sudah dibuat laporan langsung dilidik. Kini ZK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Wali Kota Palembang HJ sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Jinde. Penetapan status tersangka dilakukan setelah HJ menjalani 4 kali pemeriksaan sebagai saksi. Ia diduga berperan dalam penetapan Pasar Jinde sebagai cagar budaya, serta menerbitkan peraturan wali kota terkait pemotongan biaya PPHTB untuk PT MB. Perusahaan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sebagai lembaga kemanusiaan yang berhak atas keringanan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara.
Selain itu, Haji juga diduga menerima aliran dana dari tersangka lain RY yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Beliau selaku wali kota itu awalnya dia menetapkan status Kedung Pasar Cinde itu sebagai cagar budaya. Kemudian dia tersangka juga mengeluarkan peraturan wali kota tentang pemotongan biaya BPHTB yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga negara dalam hal ini mengalami kerugian. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Haji menyampaikan permintaan maaf pada warga Kota Palembang. Ya, hari ini saya ditetapkan tersangka. Ya, ini mungkin salah satu bentuk saya sebagai pimpinan tanggung jawab terkait dengan pembangunan pasar. Pak, terima duit Pak? Aliran Pak, uang Pak? Iya. Pak, terima uang nggak Pak? Kita terima uang Pak. Saya mohon maaf pada masyarakat. Pak, terima aliran dana Pak? Saat ini Haji ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah Pasar 16 Ilir, Satpol PP akan melanjutkan penertiban dan penataan pedagang di sejumlah titik pasar lainnya. Lokasi yang akan ditertibkan meliputi kawasan bawah jembatan Ampera Blok A dan C, Jalan Tengkurep, Beringin Janggut 1 dan 2, serta pasar di Jalan Rustam Effendi. Penertiban akan dilakukan secara humanis. Satpol PP memastikan para pedagang tetap diberi ruang untuk berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum. Kita tetap humanis apa disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita tetap humanis, mereka kita relokasi, mereka kita tempatkan seperti itu. Tapi dengan tidak mengganggu aktivitas kendaraan. Selain itu, laporan dari masyarakat juga terus berdatangan, terutama terkait keberadaan pedagang yang mulai memadati badan jalan di kawasan Pasar 7, 9, dan 10 Ulu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita memberikan pendidikan kepada 3 tersangka penyalahgunaan konten asusila diringkus Subdit 5 Cyber di Treskrim Polda Sumsel. Mereka masing-masing L, B, dan M yang ditangkap di kawasan Gandus, Palembang pada Juli 2025. Ketiganya diduga menjual video asusila melalui media sosial. Modusnya para pelaku mengunduh video dari sebuah situs, lalu mengolah ulang sebelum dipasarkan. Video dijual seharga Rp200.000 per file, sementara layanan video call asusila dibanderol Rp150.000. Untuk aksi ini, mereka menggunakan 2 ponsel yang menampilkan tayangan tak senonoh secara langsung. Ironisnya, 2 dari 3 pelaku merupakan ayah dan anak. Keduanya memiliki peran berbeda dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Bahkan mereka tak segan mengancam pembeli yang menunggak pembayaran. Aksi ini sudah dilakukan sejak 2024. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dan motif tambahan di balik kasus tersebut. Dari tersangka, polisi menyita ponsel, buku rekening, akun media sosial, serta uang hasil penjualan. Yang dilakukan oleh anak, ya, di situ juga bapaknya juga ikut terlibat karena menikmati. Dijual melalui akun X Info Viral Indonesia, dengan ada Twitter juga itu namanya Mela Gemoy. Satu video berapa tuh? Kalau untuk satu video itu dia menawarkan 200.000. Sudah menikmati keuntungan berapa tuh? Kalau sampai saat ini dari 2024 itu kurang lebih sekitar 70 juta. Ketiganya masih diperiksa intensif dan ditahan di Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak Januari hingga Juli 2025, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang telah menangani 134 kasus kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah. Insiden tersebut mencakup kebakaran rumah, gedung, gudang, infrastruktur kelistrikan, hingga kendaraan. Sebagian besar kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, kelalaian saat memasak, serta faktor manusia lainnya. Damkar Palembang mencatat, kesalahan teknis yang disebabkan kelalaian masih menjadi penyebab utama. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap kondisi instalasi listrik di lingkungan masing-masing. Himbauan untuk masyarakat ya selalu perhatikan kondisi kelistrikan rumah, mungkin banyak kabel-kabel yang sudah usang atau penumpukan. Kadang-kadang yang terjadi ini penumpukan arus listrik, itu yang sangat beresiko tinggi.
Di sisi lain, Damkar Palembang terus meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam menangani setiap laporan kebakaran. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Sako, Palembang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman, dua pelaku yang mengenakan masker masuk ke halaman parkir, lalu mengangkat motor yang terkunci stang keluar pagar. Korban Peri Mariadi, karyawan minimarket, baru menyadari sepeda motornya hilang saat diberitahu pemilik kos keesokan paginya. Setelah memeriksa CCTV, diketahui pelaku membawa kabur motor melalui pintu belakang. Kasus pencurian serupa sudah terjadi 4 kali dalam setahun terakhir dengan sasaran motor tanpa kunci pengaman tambahan. Warga sekitar dan korban berharap patroli kepolisian di kawasan pemukiman bisa ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa. Kita tahu pas kebangun jam 5 Pak, dibangunnya oleh Bapak Kos. Kalau motor udah ditanya kan, awalnya ditanya tuh Pak, motor parkir di mana? Terus saya lihat di depan ini udah nggak ada Pak. Nggak pakai kunci tambahan Pak, pakai kunci stang aja. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Sako, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Syarif, pengemudi angkot jurusan Ampera Kertapati, melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Penganiayaan dilakukan rekan sesama sopir angkot di kawasan Bundaran Air Mancur. Saat itu korban tengah duduk di dalam angkot milik rekannya. Pelaku kemudian meminta korban memindahkan kendaraan tersebut agar angkot miliknya mendapat penumpang. Permintaan itu ditolak korban hingga pelaku marah dan memukul wajah korban hingga mengalami lebam. Korban menduga pelaku kerap merebut tempat mangkal sopir lain dan sering membuat keributan di lokasi yang sama. Jadi bilangin, apa maksud kau tuh ngomong itu? Oh hebatnya, nah ini pukulnya kayak gini. Orang satu, nama itu aku udah tahu, cuma tahunya itu Arman kok. Ada mungkin ada yang lain mungkin dia tidak ngelapor lah. Kalau aku melapor langsung, kalau udah kejadian kayak gini, mau nggak mau aku minta pertolongan, gimana lagi kalau bukan dari pihak polisi. Ia pun berharap kepolisian segera menangkap pelaku karena meresahkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai menjalani perawatan akibat luka sajam, M. Erik Hidayat, pemuda 20 tahun asal Palembang, mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya Rabu 9 Juli 2025 siang. Peristiwa bermula saat Erik tengah mengendarai sepeda motor bersama temannya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara bising dari knalpot tak standar milik pengendara lain. Ketika berada di posisi sejajar, Erik spontan menoleh ke arah pengendara tersebut. Tak disangka pandangan singkat itu justru memicu amarah. Pelaku yang tidak dikenal tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban hingga terjatuh. Itu kan apa itu tangan kita tuh? Siapa yang apa kita? Tidak tahu, tidak kenal. Oh, kronologinya cak mana? Yo, kan kami kan lagi habis minyak, salah di motor. Teban. Dia lah nyusul lagi motor blok dari belakang. Bunga kami, dia tak setuju juga. Senyum itu. Mulai kami ngapa dia ini? Kenapa aku nggak bilang kau? Lalu dia balik kan? Dia balik. Asalnya pas kami lagi di pertengahan jalan, nyusul lagi di Parang sama kawannya. Kapaknya. Oh, di kapak tuh di atas motor? Iya, di atas motor kan. Oh. Kenal ada yang pelaku tidak? Apa? Kenal lah. Tidak kenal, cuma ada. Ini kenal. Oh, sampai jatuh kita dari motor ya? Iya. Jam berapa semalam kejadian? Sekitar jam 2. Jam 2 malam? Oh, kamu nggak tahu ini kan, nggak tawuran kan kamu kan? Tidak tawuran. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah pedagang kaki lima liar yang berjualan di Jalan Pimpong, tepat di samping sebuah mal Lorok Pakjo Ilir Barat 1 Palembang, kembali ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban dilakukan menyusul laporan warga yang mengeluhkan kemacetan lalu lintas akibat aktivitas pedagang di bahu jalan dan parkiran sepeda motor yang menumpuk hingga ke badan jalan.
Satpol PP juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menertibkan area parkir yang turut memperparah kondisi lalu lintas. Salah satu penyebabnya yaitu adanya pedagang yang berdagang di bahu jalan di lahan parkir ini sehingga membuat kemacetan. Di samping itu juga memang kita lihat juga karena parkir motor yang berlapis penyebab kemacetannya. Jadi kita amankan beberapa gerobak, lapak, meja yang masih ditinggal oleh pedagang di tempat yang memang dilarang. Sebelumnya imbauan tertulis dan lisan telah disampaikan pada pedagang agar tidak berjualan di area terlarang, namun masih banyak yang membandel. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Didampingi putrinya, Septi Nurhidayati, mendatangi rumah aspirasi di kawasan Kambang Iwak, Palembang. Ia melaporkan dugaan kecurangan dalam proses seleksi calon Paskibra Kota Palembang tahun 2025. Septi menyebut anaknya telah mengikuti seleksi hingga tahap ke-8, namun dinyatakan tidak lolos. Sementara itu, salah satu siswi lain yang disebut gugur pada tahap ke-5 justru diumumkan lolos pada pengumuman akhir. Kejanggalan inilah yang memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses seleksi. Dugaannya seperti ini, anak saya mengikuti seleksi Paskibraka dengan 8 tahapan dan anak saya mengikuti sampai akhir. Tapi anak saya menemukan dugaan kecurangan temannya yang sudah dinyatakan gugur di seleksi ke-5 yaitu parade, tapi anak itu diumumkan sebagai yang lulus dalam seleksi Paskibraka tingkat Kota Palembang. Menanggapi laporan tersebut, Panitia Seleksi Paskibra Kota Palembang memberikan penjelasan. Menurut panitia, kedua siswi yang dimaksud berasal dari sekolah yang sama dan pada awalnya tidak ada yang dinyatakan lolos. Namun karena salah satu peserta terpilih mengundurkan diri, panitia meminta pihak sekolah mengusulkan nama pengganti. Nama yang direkomendasikan itulah yang kemudian dinyatakan lolos seleksi. Ini merupakan hasil dari keadilan kami. Keadilan kami bahwa sekolah-sekolah swasta yang belum terwakili tapi belum ada yang lulus, yaitu perumahan, kami akan memberikan pemanggilan apabila ada yang mengundurkan diri atau yang seperti kami lulus dari sakit. Jadi sekolah-sekolah yang memang belum terwakili seperti SMA-SMA lain yang sekolah, baik sekolah swasta yang lain, baik SMK yang belum mewakili itu dapat kami tampung untuk menjadi cadangan walaupun dia tesnya itu tidak lulus. Panitia menegaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara ketat, transparan, dan adil. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 5 tahun buron, seorang pria berusia 43 tahun akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Ia ditangkap saat berjualan pecel lele di kawasan Pelaju. Tersangka pembunuh ini sempat mengubah identitasnya dari nama asli Ikim menjadi Sangkut untuk menghindari kejaran polisi. Ia hidup dalam pelarian sejak membunuh temannya pada 30 Agustus 2020 lalu. Peristiwa itu terjadi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan 5 Ulu. Saat itu pelaku bersama seorang temannya menagih hutang sebesar Rp800.000 pada korban F. Namun karena merasa tersinggung dengan respons korban, tersangka yang telah membawa senjata tajam langsung melukai hingga korban tewas. Untuk pelaku diancam pasal 170 ayat 2 ketiga dengan ancaman hukuman selama 12 tahun dan pasal 351 ayat 3 ancaman hukuman 7 tahun kurungan. Korban sendiri ditusuk berapa kali sama? Untuk korban yang meninggal dunia 2 kali lukanya, menurut keterangan pelaku di punggung dan di paha. Usai kejadian, tersangka melarikan diri dan mengganti identitas untuk membuka usaha makanan kaki lima. Dari tersangka, polisi menyita pakaian. Anu utang piutang tidak sesuai dengan janji dia bayar. Utang apa itu? Utang begadang motor. Janjinya berapa lama nak dilunasi itu? Janji 2 minggu. Tapi nyatanya udah 2 minggu tuh udah sampai habis dibayarnya. Jadi korban ini ganti ke motor dengan kamu? Iya. Motor lah pun juga dia masih ada sangkutan 800 dengan. Motor dia lah kamu balik lagi? Iya, motor lah aku balik ke. Tapi duit kamu belum? Iya. Kini tersangka ditahan di Polsek Seberang Ulus 1 Palembang dan terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sebanyak 8.084 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali usai menunaikan ibadah haji. Meski proses pemulangan telah rampung, masih ada 7 jemaah yang belum kembali. 1 jemaah asal Pagar Alam dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian. 6 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Pencarian terhadap jemaah yang hilang akan terus dilanjutkan oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia bersama pemerintah Arab Saudi selama 6 bulan ke depan. Jadi pencarian kan dilakukan sampai operasional haji selesai. Nanti apabila operasional haji selesai akan dilanjutkan oleh KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia oleh kantor urusan haji. Itu akan terus dilakukan bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Dan biasanya pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya itu untuk jamaah yang terpisah dari rombongan atau jamaah yang hilang ini akan terus dilakukan sampai sekitar 6 bulan. Sementara itu, kondisi kesehatan seluruh jemaah haji hingga kloter terakhir terpantau stabil. Tidak ditemukan penyakit serius seperti COVID-19, meski ada yang sempat menunjukkan gejala ringan. Seluruh jemaah tetap diimbau untuk menjalani karantina mandiri selama 21 hari di rumah. Jemaah yang perlu kita lakukan karantina ya, kita lakukan isolasi itu belum ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, akan tetapi kemarin kami menemukan ada beberapa jemaah yang bergejala, kita lakukan pemeriksaan swab dan hasilnya negatif, tetapi tetap kita lakukan notifikasi ke kabupaten kota setempat untuk dilakukan pengawasan dalam 21 hari ke depan. Pemantauan kesehatan akan terus dilakukan tim medis PPIH Embarkasi Palembang. Meski embarkasi telah ditutup, pemantauan terhadap jemaah yang sakit dan hilang tetap menjadi prioritas. PPIH Sumsel menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan ibadah haji 2025 masih ditemukan kekurangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Kejati Sumsel menggeledah 3 rumah milik tersangka dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde. Penggeledahan dilakukan di rumah milik mantan Wali Kota Palembang Haji di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, rumah tersangka RY di Jalan Angkatan 66, serta rumah EH di Jalan Gajah Kedamaian Permai Palembang. Dari rumah RY, penyidik menyita sejumlah berkas dan 1 unit mobil yang diduga berkaitan dengan perkara. Dari hasil penggeledahan pada 3 lokasi tersebut, kemudian dilakukan penyitaan terhadap sejumlah data yaitu berupa dokumen maupun surat, serta 1 unit mobil Pajero warna putih yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi perkara Pasar Cinde. Dalam proses pemeriksaan, Haji diduga menerima dana bea perolehan hak atas tanah dan bangunan senilai 1,1 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menggeledah rumah AN di Jalan Merdeka Palembang selama 4 jam, penyidik Pitsus Kejati Sumsel membawa sebuah koper berisi dokumen yang diduga terkait dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde. Selain koper, penyidik juga menyita sejumlah data dari kediaman mantan Gubernur Sumsel itu usai penetapannya sebagai tersangka. Seluruh barang kini tengah dianalisis untuk memperkuat konstruksi hukum dan mengusut kemungkinan tersangka baru dalam kasus tersebut. Pada rumah milik tersangka AN, yang mana AN ini merupakan mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka, Kota Palembang. Bahwa dari hasil penggeledahan pada rumah tersangka AN, itu kemudian dilakukan penyitaan terhadap beberapa data, dokumen maupun surat yang dianggap perlu dan berkaitan dengan dugaan perkara dimaksud. Kemudian kegiatan penggeledahan ini kita informasikan bahwa berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Sebelumnya, Kejati Sumsel telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini, termasuk AN dan mantan Wali Kota Palembang HJ. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut kompetisi Liga 2 musim 2025-2026, Sumsel United resmi merekrut pemain asing pertamanya, Diogo Pires da Loca. Gelandang bertahan berusia 29 tahun asal Brazil ini menambah kekuatan lini tengah pasukan The Fireball.
Sebelum merapat ke Sumsel United, Diogo memiliki pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Brazil dan Malta. Musim ini menjadi debut pertamanya di kancah sepak bola Indonesia. It's my first time in Asia. For me, it's everything new. So I feel good. And the first time I believe in the club when they ask me about to come here. I get confidence, and I believe that we can go to first league. Diogo datang dengan semangat baru menargetkan performa maksimal di musim perdananya. Ia pun berambisi mencetak banyak gol dan membawa Sumsel United tampil bersaing di Liga 2. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki pekan ketiga latihan di Palembang, pelatih Sumsel United Neil Maizar terus menggenjot kondisi fisik anak asuhnya. Dalam sesi latihan pertengahan pekan, para pemain difokuskan pada menu latihan pliometrik yang menitik beratkan pada penguatan otot paha dan tungkai. Meski masih ada beberapa pemain yang belum menunjukkan performa optimal, secara keseluruhan kondisi fisik skuad dinilai cukup baik. Hingga saat ini, kebugaran pemain disebut telah mencapai sekitar 80%. Ya, ini minggu ketiga ya. Dari minggu ketiga ini yang paling kelihatan itu progres di kondisi fisik pemain. Dari awal itu masih 60%, sekarang udah mendekati 80%. Dan dia udah mempunyai kekuatan, udah power, tadi dia coba. Setelah itu progres yang sangat luar biasa, motivasi mereka sangat luar biasa. Ya dalam latihan mental tandingnya tidak pernah menyerah. Itu poin pertama. Di masa persiapan, Neil Maizar memberikan perhatian khusus pada 4 aspek utama, fisik, teknik, taktik, dan mental. Keempatnya menjadi fondasi penting menuju kompetisi yang akan datang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di sudut rumah di Jalan Bungaran seberang Ulu 1 Palembang, sepasang suami istri menyulap ruang sederhana menjadi tempat ratusan souvenir dan aksesori bernuansa jumputan dan soket lahir membawa sentuhan budaya dalam rupa yang lebih modern. Usaha ini berawal dari produksi spray, bed cover, dan gorden sejak 2019. Namun seiring waktu, Linda Sally dan Albareon Cegame melihat peluang lain memanfaatkan kain sisa potongan atau perca menjadi produk bernilai jual. Dari perca kain jumputan, songket, katun hingga gorden, mereka menciptakan beragam kerajinan seperti tas, sarung bantal, kursi, pouch kosmetik, dan aksesori lainnya. Harga produknya bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp500.000. Dalam sebulan, pesanan dari berbagai instansi bisa mencapai 300 hingga 500 produk. Selain promosi lewat media sosial, mereka juga aktif mengikuti pameran dan bazar yang digelar dinas maupun lembaga lainnya. Meski produk serupa banyak bermunculan, mereka tetap percaya diri dengan keunikan desain dan kualitas buatan tangan. Linda merancang, Albareon mengeksekusi. Butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menyelesaikan satu produk karena tingkat kerumitannya. Di samping peluang, kami juga memanfaatkan sisa-sisa perca. Jadi kain besar yang kami buat ini, ada sisa-sisa perca, itu sayang sekali kalau dibuang. Jadi akhirnya kami jadikan sebuah produk yang bernilai jual. Agar tetap bertahan di tengah persaingan, mereka memperluas jaringan reseller dan menjaga mutu. Dicari tas yang benar-benar unik tapi masih mengandung unsur lokalnya gitu, ada unsur Palembangnya gitu. Jadi setelah lihat apa nih, bagus gak? Bagus banget. Jadi memang benar-benar homemade yang ori gitu loh. Maksudnya nggak tiruan gitu loh Kak. Harapannya kain tradisional Palembang seperti jumputan dan songket tak hanya lestari, tetapi juga dikenal hingga mancanegara. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langkah Rami menjadi pengusaha muda tak lepas dari jejak sang ayah. Sejak tahun 1980-an, ayahnya telah merintis bisnis jual beli ikan sungai.
Rami kecil pun tumbuh di tengah aktivitas perdagangan itu, kerap ikut membantu sejak usia 10 tahun. Tahun 2012 menjadi titik awal Rami terjun langsung ke dunia usaha meski kala itu ia masih menempuh pendidikan. Lulusan teknik mesin ini sebenarnya tak pernah membayangkan akan menjadi penjual ikan. Namun ketika sang ayah mulai sakit-sakitan, ia mantap mengambil alih bisnis keluarga. Penjualannya tentu tidak mudah. Rami harus menghadapi tantangan seperti stok ikan yang tak menentu, cuaca ekstrim, hingga dinamika memimpin karyawan yang usianya jauh di atas dirinya. Untuk bertahan, Rami memperluas usaha. Tak hanya menjual ikan gabus giling, ia juga menyediakan berbagai jenis ikan sungai, baik dalam bentuk utuh maupun filet. Produknya kini tak hanya mengisi pasar tradisional, tetapi juga masuk ke sejumlah restoran ternama di Palembang. Ketika memang benar-benar total itu di 2012 mulai total itu terus sambil kuliah sambil sekolah. Nah pas selesai kuliah baru benar-benar fokus untuk lanjutin usaha orang tua karena kondisi orang tua juga makin memprihatinkan karena itu kondisi kritis beliau. Yang di atas kita itu ada konsultan tersendiri nggak? Ya benar ada, karena kan karakter mereka juga berbeda-beda, kadang-kadang moodnya juga berubah-ubah. Jadi emang benar-benar kita harus sabar ngadepinya, nggak harus keras terus, nggak harus lembut terus, jadi fleksibel. Produksinya nggak menentu, tergantung kondisi cuaca juga. Kalau lagi ikan banyak, permintaan banyak, langsung produksi. Tapi kalau lagi permintaan banyak, ikan nggak ada kan nggak bisa produksi juga. Jadi tergantung cuaca juga. Sebagai pengusaha muda, Rami tak ragu membagikan semangatnya. Ia mengajak anak-anak muda untuk tidak malu memulai usaha sekecil apapun. Baginya, kunci kesuksesan adalah konsistensi dan pantang menyerah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hobi yang tumbuh di sela waktu kuliah, Martisila Citra Pratiwi tak pernah menyangka kerajinan tangannya kini menjadi sandaran keluarga. Di rumahnya di Jalan Nur Hadi 3, Pelaju Palembang, ia mengolah manik-manik, benang, dan flanel menjadi gelang, kalung, gantungan kunci, bunga hias, hingga kotak tisu. Semuanya dibuat sendiri dengan ketelatenan yang ia pelihara sejak 2014. Sempat hanya diminati musiman, Martisila terus berinovasi lewat seni meronce, keterampilan menyusun benda-benda kecil menjadi karya unik dan terbatas. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan hingga 20 aksesoris, dijual dengan harga terjangkau sesuai tingkat kesulitan. Tak selalu mulus, bahan baku kerap langka, tren mode pun cepat bergeser, namun kreativitas menjadi jawabannya. Ia tak berhenti mencoba bentuk baru, memadukan warna dan bahan yang berbeda agar tetap relevan. Kiatnya itu jangan berhenti untuk berinovasi, karena setiap kerajinan tangan khususnya itu selalu mengutamakan kreativitas dan terus berkembang dari hari ke harinya. Jadi jangan pernah stuck di satu posisi atau di satu mode, tapi mengikuti perkembangan zaman. Pelanggan datang tak hanya lewat layar, banyak yang memilih berkunjung langsung mencari aksesoris perempuan yang cocok dan istimewa. Kenapa di sini? Karena di sini bisa custom. Jadi kalau kita ada kemauan pengennya kayak gini, terus ownernya menyanggupin bikinnya. Bahannya bagus nggak? Bahannya bagus, premium nggak. Terus harganya juga terjangkau. Selain rajin mengikuti bazar, Martisila juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai etalase digitalnya. Usaha kecil ini terus tumbuh, satu simpul demi simpul merangkai harapan bagi masa depan keluarga. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.